Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi,
tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom next gen. Shalom. Sekali lagi shalom next gen. Shalom. Oke, coba boleh nih di shalomin teman kanan kirinya bilang shalom. Gue happy banget ketemu lo hari ini. Shalom, happy banget ketemu sama lo hari ini. Ayo shalomin depan, Shalom, belakang, shalom, kanan, kiri, shalom. semuanya harus di shalomin. Ayo. Minimal 3 orang deh. Ayo, shalomin kanan kiri, depan belakangnya. Shalom. Oke. Sudah semua ya? Udah ya? Oke. Kalau gitu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau datang dulu ke hadapannya Tuhan yuk teman-teman. Boleh siapin sikapnya yang nyaman, yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu semua karena kebaikannya Tuhan, teman-teman. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Hari ini kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan buat ketemu lagi sama teman-teman di sini, buat menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan, yang kami agungkan Tuhan.
Kami percaya semua hormat pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama nyanyian lagu ini. Terima kasih Tuhan. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan, namanya diagungkan, dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Nyanyikanlah nyanyian baru, bermazmurlah baginya. Langit bumi bersukacita, memuji dan memuliakannya. Yes, ceritakanlah perbuatannya di antara umatnya. Kasih setianya sempurna, melingkupi seluruh dunia. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan, Dan namanya diagungkan. Yes, hormat pujian, Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan, namanya diagungkan, namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Yes Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan Bapa. Nyanyikanlah nyanyian baru, bermazmurlah baginya. Langit bumi bersukacita, memuji dan memuliakannya.
dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, dan namanya ditinggikan, dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, dan namanya ditinggikan. Namamu kami agungkan Tuhan, namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat anugerah-Mu ya Tuhan. Buat berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Bapa. Engkau juga berkati setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau yang lindungi ya Tuhan, Engkau yang sertai ya Tuhan setiap mereka ya Bapa, agar mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom next game. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi, shalom next game. Shalom. Oke, yuk aku mengundang kita semua untuk maju ke depan. Kita sama-sama mau memberikan pujian lebih lagi buat Tuhan, oke? Yes. Karena itu kita butuh space yang lebih luas, Laura. Benar. Di kursi aja nanti bisa ke jentok begitu ya jatuhnya. Oke, Biar kita juga lebih- mau shalomin teman-teman yang ada di live streaming. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Yuk yang masih malu-malu boleh dicolek Boleh temennya. colek-colek. Yuk maju ke depan. Yuk maju, yuk. Ayo maju. Biar gitu kita ya. lebih leluasa lagi Oke, buat aku mau nanya nih, lompat-lompat. siapa yang percaya kalau pujian kita menembus langit? Boleh angkat tangannya? Saya. Oh nggak percaya kak? Percaya kan semua ya? Percaya. Siapa yang percaya kalau pujian kita bisa nyampe di surga? Boleh lambaikan tangannya? Mari kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng teman-teman. Semua katakan. Langit biru, Engkau yang jadikan bintang bulan, Engkau yang ciptakan Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. takkan ada Yang melebihi. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Semuanya. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku puji-Mu lagi. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembah-Mu, mengenal-Mu dan menyatakan apa? Oh Yesusku. Beri tepuk tangan di kepala buat Tuhan kita lebih lagi.
Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Semuanya apa? Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan apa? Oh Yesusku. Sama-sama kita menaikkan pujian kita. Biar sampai seluruh bumi, seluruh surga mendengar pujian kita buat Tuhan Allah kita yang besar. Amin. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan lantang, katakan. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Lagi saya naikkan pujian. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan semua. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan mengatakan. Katakan apa? Oh Yesusku. Beri tepuk tangan semua buat Tuhan kita lagi. Sorakan haleluya. 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 Next game masih semangat, amin. Amin. Siapa yang di sini excited buat lompat untuk Tuhan? Kita mau kasih yang terbaik teman-teman buat Tuhan hari ini. Kita mau kasih nyanyian kita mau kasih pujian kita mau kasih lompatan kita yang terbaik buat Tuhan teman-teman. Are you ready next game? Ready. Siap-siap ya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Mana nih suaranya? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. One, two, three, go! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Next game say, great is our God. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan teman-teman. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Let's go next game.
Coba aku mau tes nih semangatnya. Mana nih semangatnya next band? Kita sama-sama mau lompat buat Tuhan lebih lagi teman-teman. Kita percaya karena Tuhan adalah Allah yang terbaik buat setiap kita. Tuhan adalah satu-satunya pusat di hidup kita teman-teman. Sama-sama kita mau angkat tangan kita ya teman-teman ya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Next can say, today is our God. Haleluya. Sorak-sorai buat dia. Haleluya. Oke, kalau kita udah boleh all out, boleh lompat-lompat buat Tuhan, kita juga mau all out dalam penyembahan. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita tutup mata kita. Kita boleh tarik napas dulu mungkin yang masih agak ngos-ngosan ya. Boleh tutup mata kita. Yuk sama-sama kita cari posisi ternyaman kita untuk kita ketemu sama Tuhan. Hari-hari mungkin banyak yang terjadi. Mungkin selama 1 minggu ini ada hal buruk yang terjadi. Ada hal baik juga yang terjadi mungkin. Tapi percayalah bahwa setiap apapun yang kalian alami dalam kehidupan kalian, Tuhan beserta dengan setiap kita. Tuhan menyertai setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tujuan akhirnya supaya Tuhan tuh mau lihat bener gak sih hati kita ini tertuju terus sama Tuhan. Apakah dalam setiap kesulitan kita hari-hari ini kita masih benar-benar ngandelin Tuhan atau enggak? Kita masih benar-benar berseru sama Tuhan enggak hari-hari ini? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, benar-benar cari tahu, refleksikan setiap diri kita benar-benar enggak sih serius sama Tuhan? Apa hari-hari ini kita masih main-main sama Tuhan? Atau kita datang sama Tuhan pas butuhnya doang? Tapi teman-teman harus tahu bahwa Tuhan nungguin setiap kita untuk datang sama Dia. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari naikkan sembahmu, puji setiap hati kami Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
nikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, mari sembah Dia, Yesus. Mari sembah Dia. Sembah Genggamkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. yuk dengan sungguh katakan sama-sama teman-teman. Inilah yang ku renungkan Di setiap waktu kami, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Mulai katakan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Mari sama-sama teman-teman kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan yang kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan yang memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan cuma semata-mata karena kemauan kami, tapi kami yakin dan percaya semua karena rencananya Tuhan, semua karena tuntunannya Tuhan, semua karena gerakan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami berterima kasih ya Tuhan akan semua itu. Tuhan, siang hari ini kami sama-sama bersatu hati, kami mau angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan kami berdoa, biar kiranya ya Tuhan berkat yang terbaik, pengurapan yang terbaik boleh Tuhan curahkan atas bangsa kami Indonesia. Roh Kudus boleh dicurahkan, belas kasihan-Mu, roh pertobatan-Mu boleh ada ya Tuhan atas bangsa kami. Sehingga kamu boleh lihat ya Tuhan, penuaian itu boleh terjadi lebih lagi ya Tuhan hari-hari ini. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, kiranya Tuhan setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan kami berdoa, Engkau yang terus pakai bangsa kami, Engkau yang bawa bangsa kami ya Tuhan untuk terus bergerak, mengerjakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar Indonesia boleh jadi berkat bagi banyak bangsa, Indonesia boleh terus dipulihkan, Indonesia boleh terus sempurna di hadapan Tuhan, Indonesia boleh terus memenuhi apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan yang berlaku hari-hari ini, untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran, setiap kabinet demi kabinet yang ada, MPR, DPR, RT, RW, biarlah Tuhan dari jajaran yang paling tinggi hingga jajaran paling rendah, kami berdoa kiranya otoritas yang daripada Tuhan boleh turun, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, kreativitas yang daripada Tuhan boleh turun ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai setiap anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, rasa integritas yang daripada Tuhan. Biar kiranya setiap orang-orang yang ada di bangku pemerintahan, mereka semua boleh membawa bangsa kami, memimpin bangsa kami, bukan berdasarkan apa yang menjadi maunya mereka, tapi semua berdasarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Engkau juga yang pakai setiap kami di tempat ini untuk memberkati banyak bangsa ya Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami di tempat ini, Engkau yang pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini, Hope Jembatan 2, Jembatan 5, Next Gen Kids, Next Gen Ibadah Raya, bahkan sampai ke UMAS. Semua lapisan demi lapisan yang ada, setiap generasi demi generasi yang ada di gereja ini, Tuhan yang pakai secara luar biasa. Tuhan, siang hari ini kami khususkan, kami mau berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini. Kami mau bersama-sama arahkan hati kami, arahkan tangan kami untuk pemimpin kami di tempat ini, untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Pingping. Tuhan, kami bawa setiap pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang tetapkan langkah kaki mereka, Engkau yang tetapkan apa yang harus mereka lakukan, tunjukkan apa yang menjadi rahasia-rahasia ilahi ya Tuhan hari-hari ini. Temui mereka dalam ibadah mereka, dalam saat tuduh mereka, dalam keseharian mereka, pekerjaan mereka, semuanya ya Tuhan Kau buat mereka berhasil dan beruntung, naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Berikan mereka kepekaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membedakan mana yang menjadi isi hatinya Tuhan dan mana yang bukan. Kami berdoa biar kiranya hamba-hamba-Mu di tempat ini, mereka semua boleh memimpin kami untuk masuk ya Tuhan ke dalam rencana-Mu lebih lagi ya Tuhan. Jujur sungguh Tuhan kami minta ya Tuhan, Engkau yang pakai setiap kami di tempat ini, kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang berusaha, semuanya Tuhan pakai secara luar biasa tanpa terkecuali ya Tuhan. Sehingga kami boleh lihat penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan yang sempurna ada atas dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini, kami mau bilang yang sakit sudah sembuh hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan terobosan demi terobosan yang baru. Yang putus harapannya, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang letih, lesu, lemah rohaninya pada hari ini boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh lihat ya Tuhan, ketika kami pulang nanti, kami jadi pribadi yang berbeda, tidak sama seperti kami datang ke tempat ini. Kami boleh terus berbuah, kami boleh terus dimuridkan, dan kami boleh terus memuridkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar hati ini memanggil nama
sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu. Biar hati ini memanggil nama-Mu. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu. Biar hati ini memanggil nama-Mu. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu. Biar hati ini memanggil nama-Mu. Come on, next girl. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu. Biar hati ini memanggil nama-Mu. Biar hidup kami Tuhan. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari Sekali lagi kita mau sama-sama dengan lembut. Biar hati ini memanggil nama-Mu. Ya Tuhan, Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. izinkan setiap kami Izinkan aku ada di dekat-Mu, Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Sungguh biar hati ini selalu memanggil namanya Tuhan. Biar hidup kami selalu memuliakan namanya Tuhan. Biar segenap kehidupan kami dipakai untuk kepentingannya Tuhan juga di bumi ini. Ini setiap kami, ini next gen, kami rindu dengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami rindu untuk dengar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biar sungguh firman yang hari ini kami boleh dengar, itu boleh jadi pelita bagi kaki kami boleh melakukan. Dan Tuhan boleh disenangkan atas setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Karena kami pegang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan, amin. Thank you, tim PPW. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi. Shalom semuanya. Saya cukup deg-degan ya ada di sini. Udah lumayan lama. Oke. Saya mau sapa teman-teman yang di online juga. Shalom semuanya yang di online maupun yang di tempat ini. Gak berasa sudah di ujung tahun, betul? Betul. Kita udah masuk di minggu-minggu akhir November gitu ya. Dan bentar lagi udah mau Desember. Saya dengar kanan kiri udah ada yang nanti Christmas dinner di mana? Gitu ya, nanti mau akhir tahun di mana, pergantian tahun dan lain sebagainya. Udah ada yang bikin plan, bikin rencana buat akhir tahun? Oh udah ada ya, oke yang lain malu-malu kayaknya ya.
Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Hari ini, sebentar. Hari ini saya kasih judulnya adalah ini ya. Saya kasih judul dari khotbah saya hari ini yaitu Follow to Lead. Sepanjang bulan ini kita udah belajar soal murid, betul? Nah, teman-teman pasti udah tahu dong apa tuh jadi murid gitu ya. Kita udah belajar selama sebulan ini dan langsung aja saya mau bahas sedikit tentang jadi murid. Saya mau remind sedikit ya. Nah, murid itu kira-kira ngapain sih teman-teman? Murid itu belajar, betul. Nah, murid itu lebih dari sekedar pengikut Kristus. Kalau misalnya kita orang Kristen, kita nggak bisa langsung nggak bisa orang Kristen itu bukan otomatis jadi murid, betul? Tapi kalau orang Kristen biasanya mulai dari pengikut. Lalu sudah mulai pengikut, baru kalau misalnya kita ambil komitmen lebih, namanya jadi murid. Nah, teman-teman, murid itu yang pertama teman-teman tadi udah belajar, udah sebut juga, murid itu belajar. Kelihatan ayat yang ada di depan? Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, betul. Nah, teman-teman, murid itu dia itu belajar daripadaku. Jadi Tuhan mau itu kita sebagai murid-muridnya Tuhan, dan saya yakin teman-teman udah ambil keputusan buat jadi murid Tuhan seutuhnya gitu ya. Belajar daripada Tuhan. Tapi sebelum ayat ini saya nggak masukin ke sini, di Matius 11 ayat 28 tadi pagi Ciabi juga udah masukin. Sebelum ayat ini, sebelum Tuhan minta kita belajar sama Tuhan, di ayat 28 dibilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu. Jadi sebelum itu semua, Tuhan minta kita datang sama Tuhan. Pernah ngerasa capek? Pernah ya, sering. Capek apa aja? Kerja, apa lagi? Berantem. Apalagi capek apa lagi? Capek mikirin masa depan. Capek ngejar ekspektasi orang lain. Betul ya? Oke. Capek apa lagi? Capek cari kerja, betul. Banyak ya di dunia ini yang bikin kita capek. Tapi Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaannya, semua tadi kita yang pernah ngerasa capek, kamu udah datang sama Tuhan belum? Kamu udah datang sama Tuhan belum? Karena Tuhan minta kita datang. Oke. Kita balik lagi ya. Murid itu yang pertama belajar. Saya nggak mau terlalu jauh di sini. Dan yang kedua itu berproses. Yang namanya berproses enak atau enggak? Enggak ya. Jadi murid itu harus melalui hal-hal ini. Enggak, kalau misalnya kita udah ke gereja enggak otomatis jadi murid. Jadi murid itu mau belajar dan mau berubah. Yang kedua itu berproses. Tuhan gak bilang, belajarlah padaku karena aku paling kuat. Ada ayatnya? Enggak. Tapi di sini dibilangnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berproses itu belajar soal hati kita yang mau ditegur, mau dibentuk, mau diproses, mau diarahkan. Itu namanya berproses. Seringkali nih anak muda, di sini semuanya anak muda betul?
Seringkali kita anti proses, betul gak? Pengennya instan, iya dong. Benar ya? Seringkali kita gak mau diproses sama Tuhan. Pengennya hasilnya instan, pengennya cepet dan gak suka gagal, gak suka kegagalan. Ada yang suka gagal? Saya hobinya gagal gitu. Gagal dalam apa aja, pokoknya saya suka gagal. Enggak ya? Biasanya anak muda itu kita sering anti proses. Padahal Tuhan mau kita berproses, mengikuti karakter Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Berikutnya. Nah, ini dia yang kita akan bahas ya hari ini. Murid itu Tuhan ajak untuk berjalan bersama. Yang saya garis bawahi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Hari ini Tuhan ajak kita untuk mau gak kita pikul kuknya Tuhan. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Mau gak hari ini kita ambil bagian untuk pikul kuknya Tuhan? Kuk itu apa sih? Pas dapat tema khotbah ini saya juga agak bingung gitu ya, kayak ditulisnya yoke, Y-O-K-E gitu. Yoke, apa sih saya juga gak tahu gitu ya. Ternyata yoke itu bahasa Inggris dari cook gitu ya. Nah ini, ada gambar dua lembu. Dua lembu ini dia jadi satu, beriringan bersama, digabungkan dengan satu kayu itu yang namanya adalah cook. Mungkin teman-teman pernah dengar juga. Gitu ya. Nah, ini adalah cook yang Tuhan mau kita pikul bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya Tuhan pakai cook ini, Tuhan ajakin kita untuk pakai cook yang sama, kira-kira itu untuk memberatkan kita, membebankan kita atau enggak? Jawabannya enggak ya. Tuhan mau kita berjalan bersama berjalan bersama. Nah, yoke itu artinya cook. Tuhan mau kita dimuridkan dan kita memuridkan kembali orang lain. Goalnya cuma satu. Goalnya itu Matius 28 ayat 19. Saya singkatin aja, jadi apa? Jadikan semua bangsa murid. Kalau kita udah jadi murid, Tuhan minta kita untuk jadikan semua bangsa murid. Kalau mau jadiin semua bangsa murid, otomatis harus ada orang-orang yang mau ajakin, bener gak? Kamu mau gak jadi murid Tuhan? Kamu mau gak jadi murid Tuhan? Gak ujuk-ujuk tiba-tiba semua orang jadi murid. Perlu ada orang-orang yang merelakan hatinya, merelakan dirinya untuk ajakin orang lain, kenalin orang lain untuk jadi murid Tuhan. Nah, itulah yang tadi Tuhan ajak kita dengan, mau gak kamu pikul kuknya aku? Oke. Nah, kita belajar sedikit ya. Nah, cook itu dia mengikat dua lembu atau dua pihak untuk berbagi beban. Biasanya kalau dua lembu berjalan bersama itu dia bawa beban di belakangnya, bawa hasil panen ya, hasil panen. Dan biasanya dua lembu itu satu yang senior, satu yang junior. Satu yang udah berpengalaman, satu lagi yang masih belum berpengalaman lah. Gitu. Nah, terus cook ini dia juga simbol kedekatan. Benar ya, kalau mau berjalan bersama di dalam cook itu harus dalam posisi yang dekat. Kalau jauh-jauh nggak bisa dong ya, karena kan cooknya cuma pendek gitu ya. Simbol kedekatan, ketundukan, dan arah hidup.
Cook ini yang akan menentukan dua lembu ini akan berjalan ke arah mana. Berjalan bersama. Nah, jadi kita udah dapat bayangan ya, kalau misalnya Tuhan bilang, pikulah Cook yang kupasang padamu. Berarti Tuhan mau kita tuh sama-sama berjalan jadi rekan sekerjanya Tuhan. Nah, orang yang dikukkan Tuhan, pasti dia juga mengkukkan orang lain. Maksudnya gini, pada saat Tuhan ajakin kita jadi rekan sekerja Allah, Tuhan mau kita juga pasang cook itu ke orang lain. Ajakin orang lain untuk sama-sama jadi rekan sekerja Allah. Sama-sama lead orang lain untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi Ciabi juga udah bahas. Kayak mungkin di bayang-bayang kita kayak, susah banget kalau misalnya mau memuridkan orang lain gitu ya. Mungkin cuma tugas-tugas life leader aja. Tapi nyatanya Tuhan minta setiap kita, amin? Tuhan minta setiap kita pikul cook yang daripada Tuhan. Mungkin kesannya cook itu berat gitu ya, beban. Tapi ternyata saat kita pakai cook Yesus, itu artinya yang pertama, kita enggak jalan sendiri. Yang kedua, kita ikut ritmenya Tuhan. Ritme itu apa ya? Ketukan gitu ya. Ikut ritmenya Tuhan. Dan yang ketiga, kerja bareng Tuhan. Cook Yesus itu bukan beban, tapi hubungan kasih yang mengikat dua pribadi berjalan searah. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa buah dari seorang murid itu adalah murid yang baru. Jadi kalau misalnya minggu-minggu lalu kita udah bahas soal murid gitu ya. Tapi buah dari seorang murid itu adalah murid yang baru. Mau gak setiap kita jadi orang-orang yang membawa murid baru buat kerajaan Allah? Kalau Tuhan bilang, jadikan semua bangsa murid. Kedengerannya itu semua bangsa. Saya cuma satu gitu ya. Tapi percayalah kalau misal setiap kita bekerja bersama-sama, mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau, bisa deh. Cek. Pasti bisa deh, kayak semua bangsa itu jadi muridnya Tuhan. Asal kita bareng-bareng nih pikul cooknya Tuhan. Pertanyaannya kita mau gak? Nah, seringkali juga kita itu pakai cook yang salah. Saya taruh di sini the wrong yoke. Seringkali apa aja yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sekolah atau pekerjaan, biasanya apa? Apa? Mungkin dalam sekolah atau pekerjaan yang kita kejar ambisi kita. Mungkin yang kita kejar apa? Mimpi-mimpi kita itu yang jadi cooknya kita, yang jadi fokusnya kita, yang kita kejar. Yang membebankan kita dalam sehari-hari. Terus apalagi? Dalam hubungan. Seringkali dalam relasi, dalam hubungan, dalam pekerjaan, seringkali yang jadi cooknya kita itu ambisi kita. Sehingga kita jadi burn out. Pernah ngerasain burn out? Pernah ya. Padahal kalau misalnya Tuhan bilang, pikulah cook yang daripadaku, Tuhan bilang cookku itu enak.
harusnya kita nggak burn out kalau kita pikul cooknya Tuhan, bukan pikul cooknya dunia. Ini yang dunia ajarin gitu. Tekanan pekerjaan, ambisi, akhirnya kita burn out. Terus dalam sekolah atau pekerjaan seringkali kita bimbang. Kita galau soal callingnya Tuhan. Dalam hubungan, mungkin cook kita itu kita ketemu sama orang-orang, sama hubungan-hubungan yang toksik, yang merebut fokus kita, membebankan hidup kita. Kadang-kadang kita pakai cook ekspektasi orang lain, kayak yang tadi awal saya bahas. Pernah jadi people pleaser? Pernah jadi people pleaser? Pernah ya, saya juga pernah lah. Dalam pertemanan. Padahal kita dipanggil untuk menuntun, bukan untuk ditarik oleh dunia. Amin? Bahkan dalam pelayanan. Seringkali kita pakai cook yang salah. Seringkali kita melayani supaya terlihat rohani. Seringkali itu yang kita kejar, itu cooknya kita. Bukannya berjalan bersama Yesus, bekerja bersama Yesus. Menuntun orang lain berjalan bareng Yesus. Harusnya itu yang jadi cooknya kita. Nah, hari ini saya mau tanya, teman-teman, apa sih dari setiap kita jawab masing-masing gitu ya. Apa sih yang buat kita takut sama pemuritan gitu? Apa sih yang buat kita takut untuk memuridkan orang lain? Padahal memuridkan itu sesimpel kita ngopi dan sharing iman. Itu pemuritan. Sharing iman kita. Sesimpel pada saat teman kita lagi down dan kita doain. Sesimpel kita temenin 1-2 orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka masih galau nih ikut Tuhan, masih setengah-setengah ikut Tuhan. Nah, teman-teman, di Alkitab juga dari Alkitab gitu ya, kita bisa belajar pemuritan dari yang namanya Timotius. Tadi pagi Ciabi juga udah bahas dan bahkan ada nama-namanya ya gitu ya. Nah, Timotius ini dimuridkan oleh satu orang yang namanya Paulus. Paulus memuridkan Timotius pada masa mudanya. Ngapain aja Paulus ke Timotius? Paulus itu yang pertama ajak Timotius ikut perjalanan. Ikut pelayanan kemana-mana. Kedua, latih Timotius untuk pelayanan. Yang ketiga, memuridkan dengan relasi ayah rohani. 2 Timotius 1 ayat 2 dia sebut Timotius dengan anakku yang kekasih Timotius. Apalagi yang Paulus kasih buat Timotius? Mengajarkan firman. Dan yang terakhir yang saya catat, memberi nasihat dan prinsip hidup. Jadi Timotius ini adalah seorang yang dibimbing sama yang namanya Paulus. Mungkin Timotius ada masa-masa dia galau, ada masa-masa dia bimbang, tapi di situ ada Paulus yang membimbing dia. Dan Paulus juga minta ke Timotius untuk Timotius meneruskan ke orang lain. Nah, teman-teman, hari ini mungkin kita udah masuk ke life masing-masing di gereja ini gitu ya. Mungkin kita udah tahu lah, oh ya jadi murid.
Tapi hari ini belum tentu keputusan hati kita untuk kita mau memuridkan orang lain. Hari ini mau gak kita sama-sama jangan putus rantai yang udah ada gitu ya. Kalau misalnya kita udah dimuridkan di gereja ini, ayo kita sama-sama memuridkan juga orang-orang di sekitar kita, mungkin di tempat lain. Enggak harus bentuknya kayak apa ya, bikin live gitu ya, di kantor bikin live. Enggak harus yang kayak gitu juga, maksudnya enggak harus secara formal dinamain gitu. Tapi at least kamu bimbing 1-2 orang untuk lebih kenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Itu pemuritan gitu. Jangan keep pemuritan itu di diri kita sendiri. Nah, tidak berhenti di Timotius. Kita mau baca bareng-bareng 2 Timotius 2 ayat 2. Oke? 1, yang kenceng ya bacanya. 1, 2, 3. Nah, jadi pemuritan itu dari Paulus ke Timotius gak berhenti di Timotius. Lanjut dari Paulus ke Timotius, Timotius ajarin juga orang-orang setia. Ditulis orang-orang setia. Terus orang-orang setia itu ajarin lagi orang-orang lainnya. Mungkin ini dalam ranah pelayanan gitu ya. Dalam ranah kerohanian. Tapi sebenarnya kita juga bisa mentoring orang lain kenal sama Tuhan lewat hal-hal lainnya. Misalnya kamu bisa gitar gitu ya, kamu bisa gitar. Terus ada orang yang mau belajar gitar. Kamu bisa loh ajarin dia gitar dan kamu selip-selipin value kekristenan sama dia. Mungkin dia yang awalnya ngomongnya kasar gitu ya misalnya ya. Mungkin dia orangnya gak percaya diri. Tapi bisa gak kita jadi memuridkan orang itu, jadi orang yang temenin orang itu untuk jadi muridnya Tuhan gitu loh. Gak secara langsung kayak, lu mau gak jadi muridnya Tuhan? Tapi secara dari hidup kita berdampak buat orang lain. Kita berani untuk bilang, untuk berkata, untuk ngajarin value-value Tuhan sama orang lain. Nah, teman-teman, cook yang Tuhan kasih itu undangan buat kita berjalan bareng-bareng sama Tuhan. Cook yang Tuhan kasih itu adalah cook kasih, bukan cook kewajiban. Kalau misalnya cook yang Tuhan kasih itu cook kewajiban, mungkin Tuhan nanya, kamu sanggup gak? Kamu kuat gak? Kamu siap gak? Tapi Tuhan tanyanya apakah kamu mau? Apakah setiap kita mau pegang cooknya Tuhan, pikul cooknya Tuhan? Kasih membuat cook menjadi ringan. Kalau beban dipikul tanpa kasih, semuanya akan terasa berat gitu ya. Tapi ketika kita pikul bersama-sama dengan Tuhan, cook itu jadi mudah. Memuridkan orang lain itu jadi mudah. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita udah nempel, kita udah terkonek sama Tuhan. Jadi untuk mulut kita keluar firman Tuhan, mulut kita keluar encouragement untuk orang lain, bukan hal yang sulit. Karena itu udah jadi gaya hidupnya kita. Pemuritan itu lifestyle. Dan saya mau bilang ya teman-teman, pemuritan itu benar-benar bisa dibilang berefek besar, investasi besar dalam kehidupan seseorang. Oke, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah dengar juga gitu ya. Kehidupan pemuritan saya itu dimulai dari
saya lupa 2000 berapa gitu ya, tapi intinya teman-teman mungkin sebagian udah tahu, saya dulu dimuridkan sama seorang ibu yang namanya Christine Hani gitu ya. Berlanjut sampai sekarang, nah sekarang Ciwendy gitu. Tapi si Ibu Christine Hani ini enggak yang langsung melepas ke saya gitu kayak ya udah kamu sama Ciwendy aja gitu, enggak ya. Nah, saya mau bilang dampak mungkin ini pemuritan yang saya ceritain dalam gereja ya, karena yang saya dapat dalam gereja gitu. Pemuritan itu benar-benar kayak punya efek yang besar dalam kehidupan saya pribadi. Dimulai dari dulu itu Ibu Christine Hani sih. Citina ini dia mentoring saya dengan susah payah banget gitu ya. Mungkin dia dulu coba dapetin hatinya saya dengan segala cara. Dengan segala cara gimana sih biar Citina ini bisa masuk ke saya gitu. Berusaha deketin saya, berusaha segala hal dia coba gitu lah. Sampai akhirnya satu titik ya saya dari orang yang sama sekali nggak mau terbuka, dari orang yang sama sekali menutup hati saya lebar-lebar untuk orang ini gitu ya. Akhirnya sampai hari ini saya jadi orang yang percaya sama dia gitu. Apa-apa saya bisa bilang sama dia. Walaupun mungkin mungkin sekarang juga nggak yang signifikan banget kayak kalau apa-apa saya langsung carinya Citina gitu, nggak juga sih. Tapi at least kalau misalnya saya lagi sedih, saya lagi galau gitu ya atau apa, saya tahu nih saya bisa chat orang yang pernah muridin saya ini, saya bisa chat Citina dengan yang kayak, Ci, aku lagi ada sesuatu nih, nanti ya aku cerita pas udah kelar. Gitu. Jadi teman-teman, pemuritan itu punya efek, punya dampak yang besar dalam kehidupan saya pribadi. Ayo sama-sama teman-teman, mungkin di tempat ini kita udah masuk ke dalam life masing-masing. Tapi mungkin kita nggak buka hati lebar-lebar untuk pemuritan itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Mungkin kita setengah hati untuk buka hati buat leader kita mungkin. Atau mungkin teman-teman udah buka hati lebar-lebar buat leadernya masing-masing untuk mengkoreksi hidup kita dan lain sebagainya. Tapi apakah mungkin kita yang menutup hati untuk kita belajar untuk mentoring orang lain? Belajar untuk muridin orang lain. Nah, hari ini saya mau bahas ini. Ada satu orang yang mungkin kita udah sering banget denger, namanya siapa? Petrus. Petrus nyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Siapa yang di sini pernah nyangkal Tuhan? Mungkin kita nggak nyangkal kayak Petrus ya, cuma mungkin nyangkalnya mungkin kita tipis-tipis gitu kayak, lu doa makan ya? Enggak kok, enggak. Atau kayak apa misalnya, ya itu kan bentuk nyangkal-nyangkal sedikit-sedikit ya. Nah, Petrus nyangkal Tuhan 3 kali, tapi Tuhan bales dengan Tuhan tanya 3 kali. Yang pertama pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini gimana kalau misalnya Tuhan tanya sama kita, Nak, apakah kamu mengasihi aku? Irfan, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana dengan kalau misalnya Tuhan tanya ke pribadi kita masing-masing dengan, Nak, apakah kamu mengasihi aku? Jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan jawab apa? Yang Tuhan minta apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang Tuhan minta bukan Tuhan, ya udah tunjukin dong, jangan nyangkal aku. Enggak, Tuhan gak minta kayak gitu.
Yang Tuhan minta, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti setiap kita Tuhan minta untuk gembalain domba-dombanya Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Itu bukti yang konkret gitu ya, bukti yang nyata. Yang enggak cuma di mulut doang. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan minta apa? Coba baca kencang-kencang, 1, 2, 3 apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Pemusik boleh maju ke depan. Teman-teman, yuk kalau kita hari ini bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Gimana caranya kasih lihat Tuhan gitu ya. Tuhan gak minta banyak. Tuhan minta kita pikul kuk itu, kita berjalan bersama Tuhan dan gembalakan domba-dombanya Tuhan. Amin? Amin? Inti dari pemuritan itu adalah walk with Jesus, jalan bareng Tuhan. Betul ya, kalau misalnya pakai cook itu harus berjalan bersama. Dan lead others toward Christ likeness. Lead orang lain, bantu orang lain untuk jadi serupa dengan Kristus. Jangan lagi hari ini bilang kayak, gue belum sempurna, gue masih banyak kurangnya, gue masih banyak dosa, gak bisa bantuin orang, gak bisa muridin orang. Teman-teman, dulu Timotius juga belum sempurna. Paulus pada saat muridin Timotius dia juga belum sempurna. Sampai hari ini juga kita gak bisa sempurna. Sama seperti Yesus sempurna. Tapi hari ini kita sama-sama yuk ambil keputusan untuk, oh iya, ini waktunya gue untuk buka hati, untuk dampingin orang-orang mungkin di kanan dan kiri untuk kenal lebih lagi sama Tuhan. Jangan biarkan dunia yang muridin mereka. Tadi pagi Ci Abi juga udah bahas gitu ya. Dari sosial media dan lain sebagainya banyak yang dunia cekokin kita gitu ya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita hilang karena kita nggak hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin hari ini saya nggak akan ada di tempat ini kalau nggak ada Citina yang dulu gila-gilaan untuk gila-gilaan untuk paksa mungkin ya, paksa gimana nih caranya untuk mentoring Karen nih gitu ya. Mungkin hari ini saya nggak akan berdiri di sini gitu. Tapi oleh karena ada orang-orang yang mau rela kasih hatinya, kasih hidupnya, kasih waktunya, kasih uangnya, mungkin gak harus semuanya gitu ya, gak harus semua aspek maksud saya. Tapi cukup hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain bisa kenal Tuhan lebih dekat, kenapa enggak? Amin? Yuk kita mau sama-sama tundukin kepala. Hari ini mungkin Tuhan tanya sama setiap kita, nak, apakah engkau mengasihi aku? Nak, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan yang sama ketiga kali, nak, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, ayo sama-sama ambil keputusan untuk buka hati, untuk mulai lead orang-orang untuk bisa jadi muridnya Tuhan. Jangan sampai rantainya putus di kita. Teman-teman yang mau, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Biar hati ini memanggil namamu ya Tuhan. Biar hati ini memanggil namamu. Biar hidup ini
ada di dekatmu Bapa. Ku tak mau jauh dari hadirmu. Biar hati ini memanggil namamu. Biar hidup kami ya Tuhan, biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu Bapa. Ku tak mau jauh dari. Mari sama-sama angkat tanganmu dan bilang, biar hati ini memanggil namamu. Biar ini jadi keputusan kami Tuhan. Biar hidup kami gak mau jadi orang-orang yang egois. Kami gak mau stop di kami aja. Tapi biar semakin banyak orang yang kenal Tuhan lewat kehidupan kami. Ku tak mau jauh. Sekali lagi kita mau sama-sama bilang, oh, biar hati ini memanggil namamu. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu. Ini memanggil namamu. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan aku ada di dekat-Mu Bapa. Ku tak mau jauh dari hadir-Mu Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Untuk setiap kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, kami dapat berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk sharing-Mu pada hari ini ya Tuhan, lewat hamba-Mu Karen ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau tertanam di hati kami dan kami melakukannya ya Tuhan. Biarlah kami mau terus mengasihi Engkau ya Tuhan, dan mau terus dimuridkan dan memuridkan setiap domba-domba-Mu ya Bapa. Biarlah Kau yang terus pakai kami juga akan setia akan Engkau ya Bapa. Kau yang berkati hamba-Mu Karen juga ya Tuhan, dalam setiap pelayanan ya Tuhan Yesus. Kau yang pakai lebih lagi ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu Karen terus makin setia akan Engkau ya Tuhan. Kau yang berkati untuk kesehatannya, keluarga maupun setiap pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang terus ajar kami dalam memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang kami berikan itu yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah juga bisa memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dulu lagi. Pan, oh ya kita ucapin dulu. Betul. Selamat memberi teman-teman semua. Betul. udah berpikir gimmick. Iya. Selamat memberi, boleh teman-teman yang memberi secara cash. Ada teman-teman yang mengedarkan kantong persembahan. Bisa langsung masukin, bisa juga langsung scan barcode yang tersedia. Dan juga buat kamu yang mau perpuluhan, boleh tinggal tambahin di belakangnya 001. Betul. Itu. Oke, Van. Ya, Kita mau menginfokan hal yang luar biasa. Betul, yang gak akan berubah ini sebetulnya. Ada yang berubah loh. Nanti itu. Oh, Tapi iya. untuk ini gak berubah ya. Iya. Kita mau menginformasikan untuk jadwal ibadah kita Ya. seperti biasa. Di pukul 10.30 dan 13.30. Ya. Dan Biarlah- jangan telat. Betul sekali. Kalau bisa datang 10 menit lebih awal biar kita bisa ngopi-ngopi di Next Gen Cafe. Betul. Katanya ada maca-maca yang enak ya. Oh, betul, matcha yang enak. Jadi langsung order aja di Next Ada Gen maca Cafe. bening katanya. Air maca. Jadi itu ya untuk jadwal ibadah kami. Ya.
Lanjut Pan. Singkat, jelas, dan padat. Iya benar juga, kita nggak boleh banyak-banyak katanya di sini. Nah berikutnya di minggu depan, biasanya kita ada worship night. Benar. Tapi untuk minggu depan, khusus minggu depan teman-teman pengerja, kita ada doa pengerja. Nah, Jadi mohon untuk semua yang melayani, kita sama-sama ikut doa pengerja. harus dong. Wajib. Supaya kita sama-sama unity bro. Betul. Kita tahu visi misinya next gen gitu. Nah ada apa lagi Pan? Ada kabar lagi. Ada kabar. Ada kabar yang luar biasa nih, yang ditunggu-tunggu dari kita semua kayaknya nih ya kan. Jadi langsung aja kali ya kita saksikan video satu ini. Iya. But because of who you are, I am a flower quickly fading. Here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. A vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you told me who I am. Kabel. Gantengnya Mana nih kagak ada kayaknya model kita. Gantengnya Nah, apa nih Kur tadi tuh? Itu adalah sebuah video yang menandakan ini udah mau akhir tahun. Betul. Apa tuh Ban? Ada apa tuh Ban? Ya, kita akan mengadakan Christmas celebration Ya, tentunya. itu dia. Encounter God's Love. Itu Encounter dia. God's love. Yang artinya Yang artinya perjumpaan kasih Tuhan. asik. Saya percaya. Kamu benar-benar ini ya ketua Natal ya kamu. Oke, di Encounter God's Love kapan nih Ban? Nah, di tanggal 21 Desember 2025 dicatat nih ya guys ya. Pukulnya 13.30. Satu kali ibadah? Satu kali ibadah, jangan sampai lupa. Jadi boleh banget nih diajak teman-temannya ya semuanya. Yang mungkin memiliki kerinduan, pengen udah lama nih gak datang ke gereja, boleh banget ajak teman-temannya semuanya. Pokoknya satu kampung lah gak apa-apa. Nah, dan katanya ada dress code. benar? Betul, dress code-nya. Warna apa tuh? White and grey. Grey. Betul, Oh, grey. 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 Oke, siap. Baik. Aku kira kayak ibadah satu. Oke. Nah, Pan, gak cuman itu. Nggak Gak kalah. cuman begitu meriahnya nanti Betul. Natal. Ini lebih meriah lagi Nah harusnya nih. itu harusnya. Betul. Karena surga bersorak-sorak. Betul. Ada apa? Ada yang dibaptis kemarin. Woi. Ih. Aquel akhirnya dibaptis loh guys. Aquelin. Gila. Boleh Boleh Aquel bangkit. di mana? berdiri. Aquel di mana? Aquelin. Itu kayaknya. Kalau nggak berdiri, kita semua berdiri. Iya. Nah itu. Nah itu dia. Ih. Nah, Pan kita langsung Ya doakan saja. kita doain dulu kali ya. Ya, Nah, boleh, yuk, let's go. ayo Pan. Oh, iya. Oke teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa. Kita mau doain teman kita, Aquel. Bapak dalam surga, Tuhan terima kasih buat satu karyamu dalam kehidupan anakmu Aquel ya Tuhan. Kami tahu kalau hari kemarin dia boleh memberi diri dibaptis bukan suatu hal yang atas keputusan pribadinya saja. Tapi karena ada panggilan Tuhan atas kehidupannya. Amin. Dan juga ya Tuhan biarlah di hidup yang baru Tuhan yang berkarya lebih lagi. Kami tahu ada tantangan, kami tahu ada problem di masa yang akan datang. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan selalu menyertai anakmu ya Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan terus hadir dalam kehidupan anakmu Aquel. Biar benar-benar mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Di dalam belajarnya, di dalam kuliahnya, di dalam apapun nanti di waktu yang akan datang ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus berlimpah, bahkan dia juga boleh membawa jiwa-jiwa juga datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus mau dukung kehidupan anakmu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya, amin. Nah yang terakhir jangan lupa follow sosial media Next Gen tentunya ya. Ada di IG, TikTok maupun YouTube. Betul, di subscribe, follow, dan lain sebagainya. Oke, itu aja Pan, kita harus pamit undur diri Bangkit gitu ya. berdiri, benar. Bangkit berdiri dulu dong. Iya, tapi sebelum kita pamit,
Betul. Kita undang teman-teman semua, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau apresiasi. Kita mau setiap apresiasi. pelayan pada hari ini. Woo, thank you semuanya, thank you. Dan kita Mau menerima. cabut. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama dengan iman percaya Tuhan memberkati setiap pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah kasih sayang dari Bapa di surga, cinta kasih yang utuh sempurna dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan penyediaan yang supranatural yang dinyatakan dalam persekutuan pribadimu dengan Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan ada padamu, keluargamu, dan kau akan dikenal menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pergilah dan muridkanlah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang telah diberkati Tuhan bersama berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati.